Oke guys, kembali lagi bersama aku Cak Teto. Dan kali ini aku akan membahas tentang beberapa hewan purba yang masih hidup dan tinggal di sekitar kita, yang tentunya ada di negeri kita tercinta, Indonesia. Dan yang pertama adalah Komodo. Komodo ini sudah hidup sejak 40-25 juta tahun yang silam, dan saat ini tinggal di Nusa Tenggara Timur, tepatnya adalah di Kepulauan Komodo. Komodo atau kala raksasa ini juga sangat besar sekali dan bahkan mencapai panjang lebih dari 3 meter dengan bobot 160-an kilogram lebih. Komodo atau Varanus komodiensis ini adalah merupakan kerabat dekat dinosaurus yang saat ini masih hidup, dan kita cukup bangga guys karena satu-satunya yang ada di dunia ini hanya ada di Indonesia. Yang kedua adalah ikan siloken. Siloken atau oleh masyarakat lokal kita diberi nama dengan nama ikan raja laut ini mempunyai panjang bisa lebih dari 2 meter dan mempunyai bobot bisa lebih dari 50 kg. Ikan ini sebenarnya sudah dianggap punah, namun pada tahun 1998 ada nelayan kita yang menemukan ikan ini, yaitu di Kepulauan Timur Indonesia, tepatnya di daerah Sulawesi Utara. Untuk hewan purba yang ketiga adalah buaya muara. Buaya muara ini adalah reptil terbesar di dunia dan ukurannya lebih besar daripada aligator dan juga buaya Nil. Dengan panjang 3,5 sampai 5,5 meter dan untuk ukuran yang raksasa bisa mencapai 6 meter lebih dengan berat 1000 kg atau 1 ton. Buaya ini juga disebut dengan buaya air asin karena dia hidup di lautan. Dan hal yang menakjubkan dari buaya ini adalah bahwa dia bisa melompat dari dalam air. Kita lihat videonya guys. Buaya muara ini hidup hampir di seluruh perairan di Indonesia dan tergolong reptil yang sangat berbahaya. So, jadi jauh-jauh aja ya guys, karena kita tidak mau menjadi makan siang dari buaya ini. Dan untuk yang keempat adalah ada penyu belimbing. Penyu belimbing ini mempunyai panjang bisa lebih dari 3 meter. Meskipun dikatakan binatang yang sangat lambat di darat, namun ketika dia berenang di lautan, penyu ini bisa berenang dengan kecepatan 35 km per jam. Wow, sangat cepat ya guys. Penyu belimbing ini hampir ada di seluruh perairan di dunia, namun paling banyak adalah dijumpai di daerah tropis, tepatnya di antara Indo Australia. Penyu belimbing ini melakukan migrasi sejauh 2-3 tahun perjalanan dengan istirahat antara 9-10 hari. Pada saat musim bersarang, penyu ini bisa membuat 6 sarang dengan menghasilkan 60-100 butir telur dan menghasilkan banyak sekali anak penyu. Namun karena banyaknya predator, tidak banyak penyu yang bisa menjadi dewasa. Hal yang membuat kita menjadi sedih kembali adalah ketika penyu ini menjadi dewasa, banyak ditemukan penyu mati di perairan dikarenakan penyu ini memangsa plastik. Hal ini dikarenakan karena plastik dianggap sebagai ubur-ubur yang merupakan makanan utama bagi penyu ini. Jadi aku mohon kepada kalian untuk tidak membuang sampah ataupun plastik di laut ya guys. Untuk yang kelima adalah belangkas. Belangkas ini bukan merupakan kepiting ya guys, dan belangkas ini sangat unik dan disebut sebagai fosil yang hidup. Dia mempunyai 10 mata dan bisa berenang terbalik. Namun karena belangkas ini hidup di perairan dangkal, maka dia sering menggunakan kakinya untuk berjalan di dasar laut.
Darah belangkas ini sangat unik ya guys. Warnanya biru karena dia tidak mengandung hemoglobin, namun dia mengandung hemosianin. Dan ajaibnya lagi, di dalam hemosianin ini adalah darah belangkas ini ada semacam yang namanya amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. Jika darah ini terpapar bakteri, maka darah ini dia akan mengisolir bakteri itu untuk menjauhi atau lendir untuk mengisahkan atau mengisolir bakteri. Dan ini digunakan oleh dunia medis kita untuk mensterilkan berbagai macam obat dan alat-alat kesehatan yang ada di seluruh dunia ini. Jadi kita patut berterima kasih kepada belangkas ini. Nomor 6 ada ikan arapaima. Sebenarnya ikan arapaima ini guys, ini adalah ikan yang berasal dari Amazon, tepatnya di Sungai Amazon. Namun entah kenapa ada di Indonesia adalah karena mungkin dibawa oleh para turis yang kemudian dilepaskan di sungai yang ada di Indonesia. Sedangkan panjang arapaima ini bisa mencapai 3 meter lebih dan dengan bobot lebih dari 200 kg. Ikan ini sangat rakus, dalam sehari bisa menghabiskan 5 kg lebih ikan dan mempunyai daya tahan tubuh yang sangat kuat sekali. Bahkan ikan ini mampu bertahan tanpa air selama 24 jam. Wow, keren ya guys. Untuk yang nomor 7 yang terakhir adalah terenggiling. Hewan purba kecil ini mempunyai sisi yang sangat keras dan mempunyai proteksi yang sangat bagus sekali dari predator. Bahkan sekelas singa, macan, bahkan atau macan tutul pun akan menyerah ketika akan memangsa terenggiling ini. Karena dalam keadaan bahaya, terenggiling ini dia akan membentuk bola sehingga sisi-sisi yang terbuat dari keratin ini akan melindungi dirinya dari serangan predator. Namun ironisnya, dengan proteksi pertahanan diri terenggiling ini justru akan memudahkan para pemburu untuk menangkapnya. Terenggiling ini adalah salah satu binatang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Sisi-sisinya digunakan sebagai obat dan dagingnya bahkan di Afrika adalah merupakan hidangan yang sangat mahal sekali. Lidah terenggiling ini adalah lebih panjang dari tubuhnya dan terenggiling ini memakan kerikil-kerikil kecil untuk mencerna semut yang ada di dalam perutnya. Ironisnya guys, di Indonesia sendiri ada 2 spesies terenggiling, yaitu terenggiling Jawa dan terenggiling Sunda, di mana mereka adalah kategori spesies terenggiling yang terancam punah. Itulah tadi ke-7 hewan purba yang ada di Indonesia. Mari kita jaga kelestarian alam, kelestarian flora dan fauna di sekitar kita. Kalau kamu suka dengan konten ini, maka klik tombol like, kemudian berlangganan gratis dengan menekan tombol subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar kamu selalu tahu berita dan info terbaru dan unik di seluruh dunia.